siksa kubur, diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian dianjurkan juga wayam bagi ala yai'as min rahmatillah, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, ya. Nggak boleh putus asa. Aduh, hidup gini-gini amat ya, belangsak melulu. Itu putus asa namanya, ya. Ya, nggak boleh putus asa. Fa innal ya'sa minal kabair, sesungguhnya berputus asa itu dosa besar, ya. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Seperti, ya Allah, saya setiap hari sholat, tiap hari berdoa, kenapa saya hidup susah terus ya Allah? Itu namanya putus asa, ya. Ya, biar di dunia susah tapi di akhirat jangan susah, minta digantilah. Ya Allah, biar di dunia nggak apa-apa lah, belangsak susah, yang penting nanti di akhirat senang bahagia, begitu, ya. Tapi ya kalau pengen dua-duanya, ya doanya yang benar, ya Allah, pengen bahagia senang di dunia dan di akhirat, begitu sekalian doanya, ya. Karena biar dapat dua-duanya. Yang jelas berputus asa dari rahmat Allah itu tidak dianjurkan, bahkan dosa besar. Kata Allah, la yai'as mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Jadi orang yang berputus asa itu orang kafir, ya. Orang Islam itu nggak boleh putus asa. Kita masih punya Allah, itu bahasanya kayak gitu. Iya, tapi hidup ini berat banget ya cobaannya. Nggak ada yang berat, Bu. Orang yang paling berat cobaannya siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub kebunnya dibakar, ya, sawahnya dibakar habis. Anaknya dimatikan semua, kerjaan setan itu, ya. Kemudian istrinya kabur, ya. Nabi Ayub diasingkan, sakit, ya. Nabi Ayub diasingkan di dalam hutan sendirian. Ada kira-kira zaman sekarang usahanya bangkrut, sakit, stroke, ya, tinggalnya di hutan sendirian, di gubuk, ya, dalam keadaan sendirian, ada enggak? Enggak ada. Sesusah-susah juga masih punya rumah, ya, masih punya keluarga, masih ada anaknya. Kalau nggak ada anak ada cucunya, kalau nggak ada masih ada saudaranya. Yang jelas, ya, tidak ada lagi orang yang paling susah di dunia ini ujian cobaannya kecuali Nabi Ayub. Maka jangan sampai kita mengeluh, ya, hidup susah-susah teuing, jangan. Itu namanya tidak bersyukur, ya. Selama kita masih bisa melihat, masih bisa ngomong, masih bisa makan minimal sehari 2 kali, ya, apalagi makannya bisa sampai 3 kali, wah itu mah udah enak banget, Bu, ya. Udah enak, ya. Itu mah nggak boleh ngeluh lagi, udah. Ya, baju ada, ya, suami sayang, ya, anak juga ada, ya, duit walaupun kadang ada kadang nggak ada, itu juga perlu disyukuri. Yang penting sehat walafiat. Itu jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Maka jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Ya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Tuhannya itu adalah orang, ya, kecuali orang yang sesat. Jadi jangan sampai berputus asa. Qala sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair, jaang ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Akbarul kabair suuzon billah azza wa jalla. Nih, dosa yang paling besar itu suuzon sama Allah, suuzon, ya, suuzon. Jadi jangan merasa orang paling terhina lah di dunia mah, ya. Jangan merasa orang paling belangsak, jangan, nggak boleh, ya. Jangan merasa jadi orang, ya Allah saya difitnah melulu, dihina melulu, diejek melulu, ya, mana susah, mana apa sih, jangan, ya. Itu tidak boleh, ya. Bahkan lebih parahnya lagi, ya, ada orang yang sampai bunuh diri, ya. Itu namanya berputus asa dari rahmat Allah, ya. Kan Allah juga masih sayang, ya. Kalau belum waktunya mati, jangan cepet-cepet pengen mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ya. Mati itu nggak bisa dicepetin juga nggak bisa diundur, ya. Itu namanya orang yang berputus asa. Salah satunya orang yang bunuh diri. Terserah mau bunuh dirinya mau minum baygon, ya. Siksanya apa orang yang bunuh diri? Tahu nggak orang yang siksa bunuh diri? Nanti ketika di neraka itu disiksanya sesuai dengan apa yang dia bunuh diri pakai apa. Kalau dia bunuh dirinya loncat dari atas gedung, berarti nanti di neraka dia loncat dari atas gedung di neraka, terus jatuh ke bawah, nggak mati, cuma hancur doang, hancur, naik lagi ke atas, jatuh lagi, nggak mati, karena di neraka mah nggak ada matinya. Naik lagi ke atas, jatuh lagi, sakit ya sakit lah, double sakitnya, ya. Terus kalau matinya gantung diri pakai tambang, ya. Pakai tambang itu ketika di neraka disiksanya sama, ditambang juga, ya. Kalau tambangnya di atas pohon, ya di neraka juga ada pohon. Kemudian dia naik ke atas pohon, terus dia gantungkan, dia kalungkan ini apa namanya tambang, terus dia turun, akhirnya dia kecekek mati, ya.
Kalau di dunia mati, kalau di akhirat ya dia kesakitan terus naik lagi terus gitu lagi. Kalau dia bawa pisau ya tangannya digodot di apa nih urat nadinya ya, itu nanti di akhirat Allah sediakan pisau, nih pisaunya silahkan tangan kamu dipotong sendiri, dipotong tangannya nggak habis-habis, dipotong jadi lagi, dipotong jadi lagi. Mending kalau di dunia mah dipotong mati, tapi kalau di akhirat di neraka dipotong sakit nyambung lagi, dipotong lagi nyambung lagi ya. Apalagi minum baygon sama ya, minum racun ketika dia minum ya. Baygon mah jangan buat nyamuk aja ya, jangan diminum ya, atau dan sejenisnya ya. Ketika dia minum itu dia kesakitan tubuhnya, nanti disediain di neraka, tapi bukan baygon ya, nggak ada di neraka mah, nggak ada baygon ya. Pokoknya air racun yang ada di neraka itu diambil dari api neraka, airnya panas ya, saking panasnya diminum, yang meleleh sendalnya ya. Minumnya dari mulut, yang meleleh apanya? Sendalnya duluan meleleh ya, padahal jauh dari mulut ke sendal, tapi sendalnya yang meleleh. Nah itu orang yang mati ya dalam keadaan apa namanya bunuh diri, maka siksanya sama seperti ya bagaimana dia bunuh diri ketika di dunia itu, dan tidak ada henti-hentinya. Atau menabrakkan kereta ya sama nanti di akhirat juga. Jadi keretanya bukan kereta yang di sini, bukan kereta cepat ya, kereta pokoknya adalah pokoknya di akhirat nanti malaikat yang nabrakin, jebur ya, habis badannya hancur, nanti datang lagi badannya rapih lagi, kemudian ditabrak lagi, hancur lagi, nah dan seterusnya gitu ya. Jadi orang yang bunuh diri itu siksaannya berat ya gitu. Jadi seberat apapun ya yang kita alami kehidupan di dunia ya, itu jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Salah satunya yang beredar di kita adalah bunuh diri ya, qatlun nafsi, namanya membunuh diri, itu dosa besar ya. Iya memang terbebas ya, misalnya dikejar-kejar debt collector, aduh saya nggak kuat nih, setiap hari ada debt collector yang datang ya, hutangnya udah ratusan juta, miliaran ya. Tapi kan kalau mending kalau debt collector dijeblosin ke penjara, udah berapa tahun keluar lagi. Tapi kalau meninggal ya itu dikubur juga disiksa, di neraka disiksa, mau balik lagi ke dunia nggak bisa ya, dapat doa dari keluarga juga gimana gitu ya. Jangan ya, jadi jangan sampai berputus asa, masih punya Allah ya, masih punya Allah, jangan gitu, harus punya iman, harus kuat ya. Karena di zaman sekarang kan banyak ya, zaman sekarang ya ekonomi lagi susah-susahnya ya, banyak kan tuh yang demo juga banyak ya gitu. Jadi gimana caranya? Salah satunya ya udah kita mendekatkan diri kepada Allah aja ya, mendekatkan diri kepada Allah, minta ya Allah ya jangan sampai kita terkena sesuatu yang menyulitkan gitu. Makanya selalu dibaca Allahumma dfa'annal golaa ya, kalau itu subuh suka dibaca, tahu nggak artinya? Yang suka sholat subuh, Allahumma dfa'annal golaa, ya Allah hindarkanlah aku dari gola. Gola itu adalah biaya mahal, jadi apapun biayanya ya, sembako mahal, minyak mahal, apa mahal itu jangan sampai kita kena gitu ya. Allahumma dfa'nal golaa wal balaa wal wabaa, balai bencana, wal fahsya wal mungkar, keji dan mungkar ya, mazuharu minha wa mabaton, terkhusus untuk kota kita Bogor, kemudian Indonesia, dan umumnya untuk umat muslim yang ada di seluruh dunia gitu ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini aja lah, kalau apa-apa naik, beras naik, minyak naik, yang penting rezeki kita juga naik gitu ya, duitnya naik, jangan ngeluh, yang penting jangan ngeluh dulu ya, jangan ngeluh dulu. Ya Allah biarkan beras naik, yang penting duit saya juga jadi banyak gitu, udah gitu aja. Itu doa yang positif ya, itu namanya doa yang positif. Jangan sampai sudah mah ya beras naik ini malah ngeluh ya, karena ngeluh itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur nanti nikmatnya bakal ditambah lagi ya. Biarpun barang-barang mahal, yang penting duitnya banyak itu ya, yang penting duitnya banyak ya. Bener Bu, biar barang mahal duitnya banyak. Barang itu mahal kalau nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya mahal nggak? Enggak ya Bu. Kalau beras 50.000 kira-kira mahal apa murah? Hah? Kalau nggak ada duitnya mahal. Tapi kalau ibu punya duit 5 miliar, kira-kira beli beras 50.000 seliter mahal nggak? Nah, jadi mending kena punya duit 5 miliar, 50.000 murah, apa 15.000 nggak punya duit? Hah? Mending 50.000 punya duit 5 miliar. Jadi kelihatannya murah gitu ya, kelihatannya murah gitu ya. Tapi intinya dunia hanya sementara ya, dunia hanya sementara. Kita hidup nggak akan lama ya, pokoknya nggak akan lama lah ya, nggak akan lama ya.
sebentar juga ntar meninggal ya. Kalau memang kita ibadahnya ikhlas benar karena Allah, ya udah minta nikmat jangan di dunia ya. Emang nikmat di dunia segini-gininya, secukup-cukupnya, tapi kita minta nikmat untuk dikasih nikmat kubur ya. Terlebih-lebih nanti kita akan mendapatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap istiqomah ya untuk beribadah. Ibadahnya apa? Ya itulah salat, baca sholawat, ngaji ya, tutup aurat ya, itu ibadah ya. Dan lain-lain masih banyak lagi ibadah yang perlu kita istiqomahkan ya, agar kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Pokoknya mah kalau mati udah ngelihatnya surga, ya udah alhamdulillah ya Allah ya, kesulitan di dunia udah habis, sekarang yang kita lihat adalah surga, tinggal mati juga udah enak ya. Biarin anak-anak mah ada yang ngurus, cucu-cucu biarin udah ada yang ngurus. Jadi matinya kalau udah ngelihat surga udah jangan mikirin apa-apa lagi. Di alam kubur juga udah pasti bakal mendapatkan satu taman daripada tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus untuk pribadi dan umumnya jamaah sekalian ya. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kehilafan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.